Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Ilham yang bisa dipanggil Fahri. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang tugas praktikum saya yaitu ini tuh tentang video analisis service dengan topik sistem crowdfunding dengan meninjau salah satu layanan crowdfunding legal yang ada di Indonesia yaitu salah satunya itu adalah kitabisa.com. Nah, dalam video ini tuh kita akan membahas secara lengkap mulai dari apa itu crowdfunding, bagaimana cara kerjanya, terus teknologi apa aja sih yang digunain. Lalu bagaimana regulasi atau hukumnya di Indonesia? Lalu mungkin kita akan juga analisis bagaimana layanan ini tuh bisa menjadi contoh sukses penerapan crowdfunding yang bukan hanya berorientasi pada uang aja, tapi punya dampak sosial yang luar biasa. Mungkin langsung aja yuk kita mulai ke pembahasannya. Oke, mungkin pertama kita bakal bahas pengertian crowdfunding dulu atau crowdfunding itu apa sih? Nah, crowdfunding itu secara sederhana itu berasal dari dua kata yaitu berarti kerumunan orang dan funding itu artinya tuh pendanaan. Nah, jadi crowdfunding itu adalah sebuah sistem penggalangan dana secara kolektif dari banyak orang untuk mendukung ide, proyek, bisnis mungkin atau kebutuhan tertentu. Nah, berbeda dengan sistem pendanaan konvensional seperti peminjaman bank atau pinjaman bank itu atau dari investor besar. Nah, crowdfunding itu manfaatin yang namanya kekuatan komunitas dan internet. Nah, siapapun bisa jadi yang namanya funder. Orang kaya itu memberi dukungan dana dan siapapun bisa jadi inisiator atau campaigner, yaitu pihak yang menggalang dana. Nah, model ini tuh muncul karena kemajuan teknologi digital yang ada di Indonesia itu memungkinkan orang itu saling terhubung dengan cepat tanpa harus bertatap muka secara langsung dan itu pastinya lebih efisien. Nah, di Indonesia sendiri itu konsep crowdfunding itu atau berkembang pesat banget sejak sekitar tahun 2013 seiring meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Nah, crowdfunding ini tuh dianggap sebagai solusi kreatif untuk menjawab masalah akses pendanaan baik untuk tujuan sosial, pendidikan maupun bisnis startup. Oke, kita bakal masuk ke pembahasan dari jenis-jenis crowdfunding tadi. Kan kita udah tahu kayak crowdfunding itu apa mungkin secara besarnya. Nah, lanjut kita bakal bahas ke jenis-jenisnya. Nah, secara umum itu crowdfunding dibagi menjadi 4 jenis utama, yaitu pertama ada donation based crowdfunding, yaitu jenis itu adalah paling umum di Indonesia. Di sini tuh orang nyumbang dana tanpa harapan imbalan apapun. Jadi benar-benar pengen nyumbang dana aja. Nah, tujuannya tuh murni karena tadi untuk kebaikan sosial. Jadi contoh penggalangan dana untuk bencana alam misalnya. Mungkin teman-teman pernah lihat. Lalu biaya pengobatan untuk orang yang sakit yang mungkin tidak bisa berobat secara langsung karena tidak ada uang. Lalu renovasi renovasi tempat ibadah seperti masjid dan lain-lain. Lalu di sini tuh platformnya tuh paling terkenal untuk tipe ini tuh adalah tadi kitabisa.com. Lalu kedua ada reward based crowdfunding, yaitu tuh ada pada sistem ini tuh pemberi dana mendapatkan hadiah atau produk dari proyek yang didanainya tadi. Misalnya kita tuh bantu produksi film atau produksi suatu proyek bisnis gitu. Nah, kita tuh bakal dapat merchandise eksklusif atau tiket nonton premier tadi. Platform luar negeri itu seperti Kickstarter atau Indiegogo itu tuh banyak banget gunain sistem ini. Nah, lanjut ketiga ini ada equity based crowdfunding. Ini tuh lebih ke arah investasi. Orang yang memberi dana akan mendapat bagian kepemilikan saham atau proyek atau perusahaan yang tadi mereka dukung itu. Nah, di Indonesia tuh model ini tuh diawasi oleh yang namanya OJK atau dikenal sebagai layanan urun dana. Lalu keempat ada lending based crowdfunding. Ini tuh layanan model pinjaman antar individu gitu. Mirip dengan sistem P2P lending tadi yang sebelumnya saya bahas di video sebelumnya. Ini tuh donatur kayak memberikan pinjaman, lalu penerima mengembalikan uangnya itu dengan bunga-bunga tertentu, dengan tenor-tenor tertentu juga. Biasanya itu setiap bulan. Nah, jadi kalau di sederhana itu tuh donation based untuk amal, reward based untuk kreatif, equity based untuk investasi, dan lending based untuk pinjaman. Nah, fokus video ini tuh adalah donation based crowdfunding dengan contoh platform kitabisa.com. Nah, saya bakal bahas mungkin sejarah sedikit
tentang latar belakang kitabisa.com ini. Nah, kitabisa.com ini adalah platform crowdfunding asal Indonesia yang didirikan oleh Al-Fatih Timur atau yang biasa kita dengan namanya Timi pada tahun 2013. Nah, awalnya tuh ide kitabisa.com ini tuh muncul dari yang namanya keresahan sederhana di Indonesia. Mungkin di Indonesia dulu banyak orang yang membantu, tapi itu nggak tahu bagaimana cara nyalurin dana dengan aman dan efektif. Nah, ini tuh juga berlaku di luar negeri. Jadi banyak banget sistem crowdfunding ini. Nah, tim kita bisa ini tuh percaya bahwa teknologi itu bisa menjadi jembatan antar sesama untuk mempertemukan niat baik dan kebutuhan nyata. Nah, misi mereka itu sederhana tapi kuat, yaitu memberikan ruang bagi siapapun untuk membantu siapapun juga. Nah, dalam perjalanan itu kita bisa berkembang sangat cepat nih teman-teman. Jadi mereka tuh nggak hanya membantu individu untuk yang membutuhkan, tapi juga bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan, yayasan, rumah sakit, dan perusahaan untuk menggalang dana sosial dan CSR. Nah, hingga saat ini tuh kita bisa telah mengumpulkan lebih dari triliunan rupiah dan dari jutaan donatur di seluruh Indonesia ini. Nah, platform itu menjadi simbol bahwa gotong royong tuh bisa hadir di dunia digital bukan secara offline aja. Atau istilahnya itu disebut gotong royong society 4.0. Nah, mungkin lanjut ke kita bakal bahas bagaimana sih cara kerja sistem crowdfunding ini di kita bisa ya. Nah, pertama itu pembuatan kampanye. Individu itu atau organisasi yang membutuhkan dana itu membuat kampanye di suatu aplikasi kita bisa ini. Nah, mereka tuh harus nulis cerita atau alasan penggalangannya, lalu masukin nominal target dana, mengunggah dokumen, lalu nomor rekening, serta memberikan foto dan video pendukung yang sesuai. Lalu kedua verifikasi. Nah, tim kita bisa itu tuh akan ninjau semua pengajuan kampanye untuk mastiin ini tuh benar, nggak ngasal atau nggak nipu. Nah, tahap ini tuh penting agar tidak ada yang namanya tadi kampanye palsu atau penipuan. Nah, verifikasi itu bisa dilakukan dengan mengecek identitas penggalang, latar belakang, dan kesesuaian tujuannya. Lalu sini ada publikasi kampanye. Setelah disetujui, kampanye akan dipublikasikan di website kita bisa. Lanjut, keempat ada pengumpulan dana. Nah, publik atau masyarakat itu bisa mulai berdonasi setelah disetujui. Nah, metode pembayaran itu beragam banget. Ada transfer bank, e-wallet, QRIS, kartu debit, dan bahkan ada yang namanya fitur auto donation rutin bulanan setiap bulan gitu. Lalu sini ada penyaluran dana dan laporan. Ketika target udah tercapai, dana akan disalurkan ke penerima. Nah, penggalang dana itu wajib buat laporan penggunaan dana yang dapat diakses ke publik. Ini tuh biar nggak kayak penyalahan dana gitu. Lalu laporan ke donatur, donatur itu bisa lihat status kampanye yang tadi mereka bantu atau donasiin, kapan uangnya disalurin, dan buktinya yang secara real. Oke, tadi kita udah bahas itu, mungkin lanjut ke kita bahas yang namanya teknologi dan sistem keamanan. Nah, di balik tampilannya sederhana tuh sistem kita bisa sangat bergantung pada teknologi digital modern. Secara arsitektur itu kita bisa menggunakan sistem client server berbasis cloud, di mana data pengguna itu dan transaksinya disimpan dengan enkripsi yang sangat kuat. Mereka menggunakan teknologi untuk menjaga keamanan dan kestabilan sistem seperti yang namanya SSL encryption untuk mengamankan transaksi, firewall dan intrusion detection system, lalu ada sistem backup otomatis, lalu ada serta kayak API integration dengan mitra pembayaran seperti Mitrans, Dana, dan GoPay. Nah, kita bisa juga memiliki atau punya itu tim khusus untuk mantau keamanan ibaratnya cyber security gitulah dan mendeteksi kampanye palsu gitu. Nah, mereka tuh nerapin teknologi machine learning untuk deteksi pola aneh pada kampanye aktivitas pengguna. Selain itu, transaksi seluruh ini tuh pembayaran bisa dilakukan melalui payment gateway yang bersertifikasi PCI DSS yang merupakan standar keamanan internasional untuk yang namanya data keuangan. Nah, jadi dari sisi teknologi dan keamanan kita bisa itu udah tergolong platform yang mature atau aman banget digunakan buat teman-teman semua. Jadi nggak usah takut karena ini tuh udah tadi udah saya jelasin juga buat keamanannya dan dia juga aman untuk legalitas segitu. Nah, mungkin kita bakal bahas secara detail untuk legalitas dan regulasinya berikut ini.
Nah, mungkin buat ini tuh kita bahas itu kenapa? Karena itu penting untuk bahas aspek-aspek tadi biar teman-teman juga tahu. Nah, di Indonesia crowdfunding itu khususnya jenis donation dan equity itu diatur oleh mungkin diatur dan diawasi oleh namanya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui beberapa peraturan peraturan dari OJK-nya. Nah, untuk donation base itu crowdfunding seperti kita bisa memiliki izin dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan resmi untuk pengelolaan dana. Nah, sementara untuk equity base itu diatur melalui POJK nomor 37 tahun 2008 tentang layanan urun dana berbasis teknologi informasi. Nah, kita bisa tadi itu telah memenuhi secara ketentuan hukum tersebut dan terdaftar di OJK serta bekerjasama dengan mitra Bank Nasional. Nah, ini tuh berarti secara hukum dan regulasi kita bisa adalah platform yang resmi, legal, dan diawasi pemerintah serta aman. Nah, mungkin kita bakal bahas keunggulannya juga karena tadi udah bahas banyak banget. Pertama itu transparansi tinggi karena tadi semua laporan itu bisa diakses ke publik dari dua pihak itu. Jadi bisa tahu kemana penggunaannya, lalu kemana ya alur transparansinya intinya lebih transparansi dan bikin donor tuh tahu. Jadi nggak akan disalahgunain gitu. Lalu mudah digunakan, antar mukanya itu sederhana, digunain siapa aja juga bisa dipahami, bahkan oleh orang yang nggak terbiasa dengan yang namanya teknologi karena itu tuh gampang banget. Lalu ada fitur donasi rutin, pengguna tuh bisa ngakses atau ngatur donasi otomatis setiap bulan tadi dengan mereka tuh ada fiturnya gitu di kita bisa. Nah, jangkauan luas dan efek sosial nyata udah membantu ribuan, mungkin jutaan gitu kampanye sosial di Indonesia. Nah, ini tuh membantu banget buat mereka yang membutuhkan. Lalu kolaborasi dengan lembaga besar seperti Dompet Duafa, Rumah Zakat, BNPB. Nah, itu kayak memperkuat yang namanya validitas dari kampanye tersebut. Lalu ada inovasi digital, kita bisa itu sering nambahin yang namanya fitur baru seperti kita bisa untuk pendidikan, kita bisa bisnis, dan peduli bencana. Nah, itu membuat tadi kita bisa percaya bukan cuma situs donasi aja, tapi bisa kebaikan digital gitu. Jadi nggak hanya donasi tadi. Nah, lanjut ada yang namanya tantangan resiko crowdfunding ini. Nah, namun tentu aja sistem tuh tadi nggak selalu sempurna. Saya selalu nekanin ini karena ada beberapa tantangan dan risiko yang bisa dihadapi. Pertama, resiko penipuan. Nah, meskipun udah diverifikasi, itu tuh masih bisa aja muncul kampanye palsu. Masalah akurasi data. Terkadang penerima dana itu enggak segera memperbarui laporan, jadi enggak real time. Lalu keamanan data, potensi kebocoran data pribadi itu cukup besar. Jadi bisa sepintar-pintarnya untuk teman-teman mengelola datanya. Lalu ada kepercayaan publik. Nah, itu butuh waktu lama untuk bangun dan menjaganya, jadi nggak bisa ngasal atau baru langsung bisa dipercaya. Lalu ada keterlambatan distribusi. Ini tuh karena proses administrasi atau verifikasi tambahan yang cukup rumit atau cukup sulit karena ini tuh demi keamanan juga. Nah, kita bisa itu ngatasin hal ini dengan audit berkala, kolaborasi dengan lembaga-lembaga resmi, serta kebijakan ketat terhadap akun yang mencurigakan tadi. Nah, analisis sistem crowdfunding ini tuh kita bakal analisis itu pertama dari inputnya itu data kampanye, data donatur, bukti transaksi, deskripsi foto. Lalu untuk prosesnya itu ada validasi, pengumpulan dana, pencatatan transaksi, dan distribusi. Lalu ada output juga, ini tuh ada laporan-laporan, notifikasi, dan statistik. Nah, dari sisi teknologi tuh udah termasuk information service system yang baik. Ini tuh karena berbasis web dan mobile juga dengan integrasi payment yang cukup banyak. Nah, dari sisi bisnis juga, ini tuh platformnya bagus karena menjadi penghubung antara pihak tadi yang membutuhkan dana. Mereka tuh dapat kesempatan dari biaya operasional kecil dan kemitraan gitu, bukan dari potongan donasi aja. Nah, kalau dari sisi sosial itu buktiin bahwa teknologi itu nggak jadi penghambat untuk melakukan kebaikan, justru malah membantu untuk membuat kebaikan lebih cepat dan lebih efisien tanpa harus pergi-pergi ke suatu tempat. Nah, kita bakal bahas dampak sosialnya.
tadi crowdfunding tuh memberikan dampak tadi banyak banget udah saya sebutin barusan. Mungkin sini juga ada dampak sosialnya. Pertama, membantu jutaan orang yang tadi kesulitan biaya, lalu numbuhin budaya saling nolong walaupun dunia digital, lalu memudahkan masyarakat nyalurin empati tanpa harus bertemu langsung karena itu tuh nggak efisien. Lalu ada dampak ekonomi, ini tuh ngegerakin perputaran dana sosial ke sektor produktif, lalu membuka peluang kerjaan di bidang teknologi sosial, lalu ningkatin kepercayaan publik terhadap transaksi digital. Nah, bahkan kampanye ini tuh bisa berubah menjadi gerakan sosial berkelanjutan loh, seperti bisa bantu, kita bergerak, dan lainnya. Nah, oke. Jadi kesimpulannya itu, crowdfunding adalah sistem penggalangan dana kolektif yang mengandalkan partisipasi publik melalui platform digital ini. Dan di Indonesia itu kitabisa.com ini jadi contoh sukses dari penerapan sistem crowdfunding yang agil, aman, dan berdampak besar bagi masyarakat. Nah, teknologi ini tuh dan transparansinya juga adalah tadi kunci-kunci utama untuk keberhasilan sistem ini. Nah, kita bisa buktiin bahwa dunia digital tuh bukan hanya tentang mungkin tap-tapan, transfer-transferan, tapi juga bisa jadi tempat membuat kebaikan, gotong royong, dan empati. Nah, oke, terima kasih buat yang udah nonton video analisis ini. Semoga video ini tuh bermanfaat dan mengedukasi untuk yang nonton video ini. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.